Oke Teh, baik Teh. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya yang diberikan kepada kami pada malam hari ini. Eh, kita bertemu kembali dalam diskusi ke 108 di Temu Sejarah. Sebelumnya saya mengucapkan selamat malam, juga saya mengucapkan salam sejahtera bagi kita semua, karena pada kesempatan malam hari ini kita boleh berkumpul kembali. Terima kasih sebesar-besarnya juga kepada Tetiwi yang sudah boleh memberikan tempat, memberikan kesempatan untuk saya dan juga Om Raymond pada malam hari ini menyampaikan kajian yang cukup menarik mengenai tentang salah satu sungai, bisa dikatakan yang cukup memiliki peran yang besar dalam sejarah wilayah di wilayah Jawa Timur. Itu adalah Berantas yang diambil dari bukunya beliau yang berjudul Berantas Sang Pembawa Berkah. Pada kesempatan malam hari ini, sebelum Om Raymond akan memaparkan isi dari kajian beliau, saya akan membacakan sedikit mengenai tentang CV Om Raymond. Sebentar. Jadi Om Raymond itu beliau terlahir di Malang pada tanggal 12 Agustus 1969 dan kemudian beliau menempuh sarjana di Teknik Pengairan Fakultas Teknik Universitas Brawijaya, lulus pada tahun 1996. Kemudian untuk di magisternya atau master, beliau mengambil kajian teknik sipil, sumber daya air, program pasca sarjana di kampus yang sama, Universitas Brawijaya, dan juga eh, doktoralnya juga itu di ilmu pertanian, manajemen sumber daya tahan, Fakultas Pertanian, Universitas Brawijaya pada tahun 2020, 2020 kemarin sudah lulus, maaf. Dan kemudian eh, beliau ini sekarang sebagai seorang pengajar ya, dosen ya, Om Raymond di Fakultas Teknik di UI. Dan juga beliau ini salah satu yang cukup menarik dalam pekerjaan beliau juga. Kalau tidak salah, beliau pernah bekerja dan juga menjabat sebagai Kepala Jasa Tirta ya, Om Raymond. Iya, Itu, pernah jadi direktur utama lah ya, sebentar-sebentar. terima kasih Om. Dan mungkin itu sedikit dari riwayat hidup singkatnya Om Raymond. Pada kesempatan malam hari ini, saya memberikan kesempatan kepada Om Raymond untuk dapat memaparkan kajian beliau dalam jangka waktu 15 sampai 20 menit ya. Mungkin cukup ya Om Raymond ya. Iya, baik. Mohon maaf, ini untuk PowerPoint-nya bisa saya share atau Om Saya Raymond share saja PowerPoint-nya biar cepat ya. boleh? Ah, Silakan. baik. Oke, kita mulai saja ya. Selamat malam rekan-rekan semua. Saya kira banyak yang hadir secara online, tidak bisa saya sapa satu persatu. Cuma saya merasa tadi agak geli karena dipanggil Om. Karena kalau dipanggil Om berasa tua gitu ya tiba-tiba. Tapi moga-moga vibe-nya dapat, moga-moga bisa ngobrol ya dengan rekan-rekan sekalian. Saya lihat banyak yang muda ya, jadi banyak rekan-rekan yang tentu merupakan peminat sejarah dan berasal dari berbagai tempat gitu ya. Jadi saya kira ini kesempatan berharga dan senang saya bisa berbagi waktu, berbagi cerita dengan rekan-rekan semua. Em, Pertama, saya akan berbagi layar dulu. Bentar ya, saya buka screen-nya. Moga-moga terlihat ya screen saya dengan baik. Jika sudah Kelihatan terlihat Om. dengan baik, boleh beri tanda jempol atau waving gitu ya, sehingga saya tahu bahwa screen-nya bisa terlihat. Good, terima kasih. Saya akan sedikit bercerita tentang Sungai Berantas. Nah, kalau yang belum tahu di mana letak Sungai Berantas, itu ada di Jawa Timur. Ini adalah sungai terpanjang kedua di Pulau Jawa setelah Bengawan Solo. Karena yang mengundang saya kemarin itu adalah Bung Yeremia, moderator. Kemudian Bung Yeremia ini orang Sidoarjo. Sidoarjo ini ya salah satu kota ya di Jawa Timur. Kemudian saya beri judul diskusi kita malam ini Sidoarjo, penjuru dari peradaban di hilir lembah Berantas. Jadi sebenarnya mau cerita Sungai Berantas, tapi ya dikit-dikit ada Sidoarjonya lah, biar cocok lah moderatornya happy begitu.
Terima kasih ke Kak Tiwi ya, yang dari komunitas Temu Sejarah sudah mengundang kami. Dan barangkali saya mulai cerita ini dari menggambarkan bahwa semua sungai di Indonesia, baik yang ada di Pulau Jawa, Kalimantan, Sumatera, bahkan dari Semenanjung Malaya, itu sebenarnya merupakan bagian dari sebuah jejaring besar, sungai di masa lalu. Jadi 50.000 tahun yang lalu, yang namanya Indonesia ini sebagian besar terhubung dengan benua Asia. Dan karena terhubung tadi, maka daerah tangkapan airnya juga luar biasa. Muka air laut itu jauh lebih rendah dari saat ini, ya, karena tentunya pada waktu itu sedang apa ya zaman es ya, sehingga sebagian besar air itu terkunci menjadi es di kutub di bagian utara dan selatan dari bumi kita. Sehingga dengan turunnya muka air laut ini, maka Pulau Jawa, Bali, Sumatera, Kalimantan itu terhubung dengan benua Asia. Sungai-sungai yang besar mengalir di kawasan ini, dan salah satu yang tersisa itu adalah sungai-sungai yang hari ini kita lihat sepenggal-sepenggal ada di Bali, di Jawa, di Sumatera, dan di Kalimantan. Sungai Mahakam, Sungai Musi, Sungai Citarum, Sungai Brantas, Sungai Bengawan Solo, semuanya dulu itu merupakan bagian dari sungai-sungai raksasa yang ada di kawasan yang kita sebut sebagai Sundaland atau daratan Sunda. Jadi ini beda dengan Sunda Empire ya. Jadi ini Sundaland. Kalau Sunda Empire itu cerita yang banyak berkembang tentang eh, apa mungkin tentang kekayaan Nusantara di masa silam. Ini Sundaland gitu. Nah, karena adanya dataran yang besar tadi, maka muncullah kesempatan bagi manusia untuk bermigrasi. Jadi semua daerah tangkapan air yang subur yang ada di Sumatera, Jawa, yang ada di Kalimantan itu kemudian bisa dihuni oleh masyarakat karena mereka berpindah dari daratan Asia melalui bentang alam yang kita sebut sebagai Sundaland ini. Nah, paleografi secara interglasial di paparan Sunda ini ya membuka sebuah koridor panjang. Jadi orang bisa jalan ya kira-kira dari kawasan Indochina, dari Yunan, dari ya dari Bangladesh, dari Burma itu bisa jalan kaki sampai ke Surabaya sekarang mungkin ya, sampai ke Malang, sampai ke Bandung atau sampai mungkin ke Balikpapan atau kemana saja yang hari ini ya nama kotanya. Kalau dulu itu bentuknya seperti sebuah padang savana. Nah, kita akan cerita sedikit tentang daerah aliran Sungai Berantas. Jadi, daerah aliran Sungai Berantas ini ada di Jawa Timur. Sungai ini dulu mengalir ke selatan, tetapi karena Pulau Jawa kemudian mengalami pengangkatan karena tumbukan dua lempeng besar antara lempeng Australia dengan lempeng Indo-Asia, maka ya pulau ini kemudian apa ya namanya kalau dalam bahasa sederhananya nungging gitu ya, nungging, dan kemudian Sungai Berantas yang dulu mengalir ke selatan jadi mengalir ke utara. Nah, inilah gambaran dari Sungai Berantas, daerah tangkapan airnya yang ada di Jawa Timur. Rekan-rekan mungkin bisa melihat sumber air itu ada di Kota Malang, di lereng Pegunungan Arjuna, Gunung Kawi, kemudian dia muter gitu ya. Harusnya ngalir ke selatan, tapi jadinya muter ke arah utara, melewati Blitar, Tulungagung, Kediri, Mojokerto, sampai dengan bermuara di Surabaya dan Porong yang ada di Sidoarjo. Sejak dulu, Jawa Timur itu menjadi wilayah yang penting. Jadi secara kesejarahan ketika dilakukan pemetaan oleh orang Eropa, ya Jawa Timur, khususnya bagian utara dari Pulau Jawa, ya termasuk di dalam wilayah muara dari Sungai Berantas itu, ya menjadi bagian lah dari perhatian banyak orang. Tetapi perhatian ini tidak semata-mata berasal dari kepentingan para penjajah. Jadi memang karena sejak dulu daerah aliran sungai yang ada di Pulau Jawa, khususnya di Jawa Timur ya, yang dalam hal ini adalah Sungai Berantas, ini terkenal subur. Jadi kalau kita tadi lihat gambar Pulau Jawa, ini gambar Pulau Jawa yang pertama yang secara modern dipetakan tahun 1580-an, maka peta Pulau Jawa yang lebih baru lagi di abad ke-18 itu sudah membentuk detail dari Sungai Berantas ya, walaupun mungkin masih belum lengkap. Sudah ada nama-nama kotanya, walaupun namanya nggak sama, ya ada Gresik lah, masih mirip gitu ya. Masih ada Surabaya, walaupun namanya bukan Surabaya. Ada Sidoarjo, walaupun namanya juga belum Sidoarjo. Ada Porong ya, namanya masih yang sama.
Tapi ini memberikan gambaran bahwa peta abad ke-18 pun mencatat bahwa tempat ini sudah merupakan kawasan yang penuh dengan kegiatan pertanian. Jadi memang tanahnya subur, airnya banyak, banyak pertaniannya. Nah, ini semua kami tulis di dalam buku Berantas Sang Pembawa Berkah. Ini udah cetakan kedua. Ini terima kasih banyak dari dukungan IPB ya, yang juga ikut memberikan sumbangsih sehingga buku ini bisa terbit. Buku ini sudah terbit tahun 2024, sekarang memasuki cetakan yang kedua. Kalau berminat untuk baca-baca, ingin tahu sejarah hidroarkeologi ya, artinya hubungan antara kesejarahan dengan ilmu pengairan, dengan ilmu hidrologi ya, bolehlah baca-baca ini, silakan dipesan. Nah, sebagian dari paparan saya akan bercerita tentang isi buku ini. Jadi kita perlu melihat bahwa sebenarnya Pulau Jawa itu sangat terpengaruh oleh berbagai ya, interaksi. Pertama-tama tentu dari kawasan benua India, kemudian juga dari arah utara, dari Cina, sehingga pengaruh dari India dan Cina ini kemudian terwujud di dalam dinamika perdagangan. Dan salah satu imbas yang besar adalah kita intensif berhubungan dengan anak benua India, sehingga timbullah pengaruh Hindu-Buddha di Das Brantas. Nah, bagaimana bentuk pengaruhnya? Kita bisa lihat sama-sama ya. Tentu ada pengaruh dari pembentukan berbagai kerajaan di Pulau Jawa, termasuk di Jawa Timur, dan kemudian itu sampai pembentukan sebuah kawasan-kawasan otonomi yang kita sebut sebagai kerajaan. Banyak kerajaan yang terbentuk mulai dari Medang yang berpindah dari Jawa Tengah ke Jawa Timur, kemudian jadi Kahuripan, kemudian jadi Jenggala Kediri, kemudian terbentuklah Kerajaan Singosari, kemudian Singosari jadi Majapahit, ya, kemudian terbentuk Demak dan seterusnya. Tetapi sebenarnya perkembangan dari kesejarahan di Jawa Timur, khususnya di Lembah Sungai Berantas ini sudah jauh lebih awal. Jadi masa paleometalik ya, ya kurang lebih abad pertama Masehi itu kita sudah memiliki kebudayaan yang berkembang luas. Jadi sejarawan Heikeren, ahli arkeologi Heikeren itu sudah mengidentifikasi berbagai kerajinan perunggu dari abad pertama. Dan banyak sebarannya. Ada di Malang, di Kediri, ada di Jombang, ada di Mojokerto, banyak sekali sebaran dari produk-produk perunggu. Kemudian prasasti pertama yang kita ketahui ada di Das Berantas itu adalah salah satu yang tertua ya, prasasti Kanjuruhan tahun 760. Di luar dari itu hubungan manusia dengan air itu juga luar biasa. Jadi kita bisa perhatikan di Pulau Jawa, khususnya di Jawa Timur, yang di Lebah Berantas ini interaksi manusia dengan mata air, manusia dengan sungai, orang memilih untuk membuat pertapaan di tepi sungai, itu semuanya masih ada sisa-sisa artefaknya. Ini adalah sebuah foto yang agak langka yang saya ambil di Kota Malang, kurang lebih 200 meter dari sebuah anak sungai yang kemudian menjadi bagian dari Sungai Berantas. Kalau rekan-rekan perhatikan dengan baik, ini adalah apa yang disebut sebagai batu dakon. Jadi batu dengan tanda-tanda kecil di permukaannya yang dulu dipakai untuk menghitung musim. Batu ini sudah agak aus, tapi kalau boleh kita rekonstruksi dari lokasinya dan letaknya yang menghadap ke arah timur dengan dua notkah di ujung kanan, ujung kiri, ya mungkin dia berasal dari abad ke-5, ke-6, ke-7, atau ke-8. Tapi batu ini sudah sangat haus ya, sudah patinanya banyak, jadi kita udah bilang bahwa ini terpakai dan kemudian mengalami erosi karena karena abrasi lah ya, karena patinanya kan kemudian akibat dari hujan dari panas. Tapi ini menunjukkan bahwa nenek moyang kita di abad ke-5 ke-6 itu udah bercocok tanam dan udah inventif gitu ya. Dan tentu membuat banyak teknologi ya. Jadi untuk bercocok tanam mempertahankan bentuk-bentuk kerajaan ya di Pulau Jawa dan khususnya di Das Brantas ya orang kemudian membangun berbagai teknologi sederhana untuk bisa mengalirkan air, memindahkan air masuk ke ladang sawah dan berbagai kegiatan lainnya. Termasuk salah satu prasasti pertama yang menjelaskan tentang keberadaan pengelolaan air adalah prasasti Harinjing yang ditemukan di Kabupaten Kediri. Ini juga dari abad ke-9. Jadi bayangkan bahwa abad ke-9 sudah diceritakan tentang ikhtiar manusia untuk mengatur air dengan melakukan pembendungan supaya air bisa dialirkan melalui saluran terbuka masuk
ke sawah-sawah yang ada di sekitar lokasi tadi. Ini abad ke-8. Jadi ya 8 ke 9 lah. Ya, jadi sudah cukup lama sebenarnya kegiatan bercocok tanam itu ada di Pulau Jawa. Khususnya di beberapa lokasi yang subur. Bagaimana manusia hidup bersama dengan alam kalau keyakinan kita di Pulau Jawa ya, kurang lebihnya, dan saya kira juga di banyak pulau yang lain, di Sumatera, Kalimantan, saya lihat ada beberapa teman yang bergabung dari pulau yang lain, hampir semua pemukiman kita ini berorientasi menghadap ke sungai, menghadap ke sumber air, dengan aktivitas yang tentu terkontrol terkait dengan pertanian, dan juga erat hubungannya dengan navigasi menggunakan sungai sebagai sarana transportasi. Jadi jauh sebelum adanya jalan yang menghubungkan antar desa, orang cenderung melakukan hubungan dengan desa-desa yang lain, entah melalui jalan setapak atau melalui sungai. Jadi tidak heran bahwa kebudayaan besar yang muncul, misalnya Tarumanegara, atau kemudian kebudayaan lain seperti halnya Kahuripan, Jenggala, dan sebagainya, berada di tepi sungai. Dan tentu ini menimbulkan pendekatan teknokratik. Nanti rekan-rekan sendiri bisa membaca slide-nya, tetapi intervensi keterlibatan dari kerajaan, dari penguasa untuk ya tadi melakukan sesuatu lah ya terhadap tata kelola air itu juga besar gitu ya. Karena memang negara pemerintahan di masa lalu, baik berupa kerajaan maupun sampai dengan zaman kolonial Hindia Belanda, itu sangat bergantung kepada apa yang disebut sebagai kehidupan agraris. Bercocok tanam sebagai sumber dari revenue stream. Jadi supply chain pangan inilah yang membentuk kerajaan-kerajaan tadi sehingga bisa bertahan. Majapahit misalnya itu abad ke-14 itu sudah mengekspor beras. Jadi mereka bisa menanam 2 kali dalam setahun dan sudah melakukan ekspor beras. Dan ini pada zaman Hindia Belanda pun kita perhatikan di Sungai Berantas itu juga banyak intervensi teknokratik, intervensi yang investasi lah ya, yang dipakai untuk mengendalikan banjir, mengendalikan luapan air, membangun sistem irigasi, membangun sistem air untuk perkebunan tebu dan lain sebagainya. Jadi setelah tarikh Hindu Belanda ini berakhir, kita merhatikan bahwa kemudian kita memasuki eh, salah satu yang terkenal mungkin adalah intervensi pada masa Hindu Buddha terkait dengan pembuatan beberapa tanggul untuk mengendalikan air yang tertuang di dalam Prasasti Kamalyagan. Jadi di Prasasti Kamalyagan itu dituliskan tentang intervensi yang dilakukan seorang raja yang bernama Erlangga. Nah, raja ini adalah raja yang memerintah Kahuripan yang merupakan pecahan atau fazal yang memisahkan diri dari Kerajaan Medang. Jadi di mana letak dari bendung yang disebut Waringin Sapta ini ya, sebenarnya ini kan merupakan tanggul yang menahan air dan mengendalikan sungai. Waktu itu ya pecahan dari Sungai Berantas gitu ya, supaya tetap bisa dilewati oleh kapal-kapal dan tidak mengganggu lahan pertanian, di mana letaknya kira-kira ya di perbatasan antara Sidoarjo dengan Gresik. Jadi lokasi dari yang disebut sebagai Bendung Waringin Sapta dari hasil pembangunan oleh perintah Raja Airlangga ini ya kira-kira ya di sekitar Balongbendo, perbatasan Balongbendo dengan Sidoarjo, gitu. Di salah satu tikungan yang kita masih bisa lihat bekasnya secara topografis dari udara, tetapi bentuk fisiknya udah nggak ada. Jadi kalau memperhatikan terrain dari kondisi topografinya, kita bisa mengaproksimasi ya ini dulu bekasnya jalur sungai dan dulu ini pernah dibangun. Itu abad keberapa ya? Abad ke-11 lah ya. Nah, jadi cukup lama. Di luar dari itu, Berantas sendiri itu sangat tampak sebagai penghubung. Jadi kapal-kapal yang mendarat di Porong, mendarat di Sidoarjo lah tempatnya Bung Yeremia sekarang itu ya. Itu kemudian menurunkan barang dan bertransaksi dengan pedalaman melalui navigasi darat dan navigasi sungai. Nah, yang paling diandalkan ya pasti navigasi sungai. Oleh karena itu, banyak artefak yang ditemukan di dalam wilayah Sungai Berantas, khususnya di dalam palung sungai dan di kanan kiri palung sungai. Jadi ini adalah contoh dari beberapa artefak yang ditemukan. Ada koin dari zaman Romawi juga ini. Ini yang menarik ya. Jadi dari abad ketiga, eh, masa Antoni Aurelian,
Dan kemudian dari abad ke-6 Bizantium itu ada koinnya ditemukan di Sungai Berantas itu. Jadi kok bisa nyampe ya koin abad ketiga sama abad ke-6 ini? Nah, itu mungkin bagian dari rahasia perdagangan di masa lalu. Kemudian juga banyak ditemukan keramik di tepiannya Sungai Berantas. Beberapa keramik yang utuh ini bentuknya lucu ini ya. Jangan dibayangkan macam-macam ya keramik ini. Ya, kira-kira bentuknya memang menarik gitu ya. Ini ternyata keramik dari dinasti Song abad ke-13 tapi bukan buatan Cina, buatan Thailand. Karena diteliti dari material gerabahnya yang kemudian dipanaskan dengan suhu tinggi sehingga menjadi keramik, ternyata materialnya adalah jenis gerabah yang berasal dari eh, Thailand dan Jazirah Indochina. Tetapi trademarknya adalah trademark produknya dinasti Song. Jadi dulu bayangkan Berantas ini menerima barang, mengeluarkan barang, orang berdagang beras, membawa berbagai macam produk gitu ya. Jadi luar biasa. Dan ini dituliskan di dalam prasasti Canggu. Apakah ada teknologi pengairan? Ya adalah zaman dulu saya kira salah satu contohnya Majapahit. Mereka bisa menanam padi 2 kali dalam setahun dan kemudian mengekspor beras. Dan itu dicatat oleh kronik Cina. Itu kalau tidak pakai dasar-dasar dari pertanian yang menggunakan irigasi ya nggak mungkin lah bisa nanam 2 kali setahun. Dan memang kulturnya ya kultur kita ini sebenarnya tidak seluruhnya di bagian hilir dari Berantas itu adalah kultur batu. Kebanyakan ya adalah kultur sebagian di antaranya adalah kultur ini apa namanya kultur Batak gitu ya. Jadi tergantung di mana lokasinya. Kalau di pegunungan mungkin kulturnya kultur batu seperti di daerah Temanggung, tapi kalau di Berantas bagian hilir mulai dari Kediri sampai dengan Sidoarjo itu rata-rata merupakan sistem dengan kultur eh, tanah liat. Nah, intervensi Belanda banyak, mereka tinggal meneruskan saja sistem pertanian yang ada tambahan investasi di sana sini, berbagai pembentukan jaringan irigasi, dan kita nggak bisa memisahkan bahwa sebenarnya overlay dari sejarah itu juga erat terkait dengan berbagai kebencanaan. Jadi beberapa situs di Brantas itu menunjukkan bekas-bekas tanda vulkanisme dan juga bencana hidrometeorologi atau banjir lah di masa silam. Dan tentu bagian hilir dari Brantas itu ternyata kaya dengan artefak, kaya dengan situs. Dan itu berasal dari abad ke-8 sampai abad ke-9. Ketika masuknya orang Belanda, kemudian melakukan penjajahan ya, kemudian mereka memanfaatkan situs-situs yang ada, melakukan penelitian, mereka bisa menggali banyak hal. Dan ini ya salah satunya adalah kisah legendaris ya tentang Pubarada membagi kerajaan menjadi dua, katanya terbang gitu ya. Ya, itu luar biasa itu kan abad keberapa itu ceritanya? Ceritanya sih dimunculkan di zaman Majapahit. Tetapi itu peristiwa yang terjadi mungkin 150 tahun sebelumnya. Tapi itu menggambarkan sebenarnya rekan-rekan sekalian bahwa persaingan untuk mendapatkan lahan yang subur dan air yang cukup itu kemudian bisa menimbulkan gesekan di dalam suksesi dari kerajaan-kerajaan yang ada. Ini yang penting. Jadi ketika Airlangga wafat, kerajaannya dibagi menjadi dua. Ini sebuah konflik pertarungan untuk kepemilikan sumber daya alam. Jadi kalau di sekarang kita lagi perang di Timur Tengah ya untuk memperebutkan minyak itu Amerika menginvasi Iran untuk mengatur supply chain minyak, maka kalau dulu di Pulau Jawa perangnya itu adalah rebutan lahan yang subur dan air yang cukup, rebutan lahan pertanian, rebutan air dan sebagainya. Dan ini semuanya dituangkan di dalam inskripsi patung Buddha yang ada di Surabaya yang kita sebut sebagai Joko Dolok. Ini fotonya nih, Joko Dolok. Yang sebelah kiri dan tengah itu fotonya Joko Dolok. Bentuknya menarik ya. Buddha yang dalam tingkatan bersemadi akan menuju ke arah kemoksaan. Artinya dia dalam posisi bumi parsamudra. Jadi dalam posisi menyentuh bumi menuju ke arah moksa. Patung Joko Dolok ini ada di Surabaya tapi asalnya dari Lemah Tulis. Lemah Tulis itu sebuah padepokan yang diduga merupakan tempat di mana Empu Barada dulu membuka perguruan. Dan Lemah Tulis itu adalah sebuah lokasi yang disucikan dan merupakan bagian dari heritage-nya Majapahit. Kenapa kok Majapahit sampai
melembagakan lemah tulis tadi, bahkan membuat mitologisasi tentang Pubarada. Karena Raja-Raja Majapahit, walaupun secara normatif menganut Hindu Siwaisme, tetap punya attachment dengan Buddhisme. Dan Buddhisme adalah Buddhisme Tantrik. Kok bisa ya Indonesia seperti itu mixture-nya? Iyalah, apa sih yang nggak di mix di Indonesia? Kita makan gado-gado, itu kan juga seneng ya. Soto, kita juga seneng, itu perpaduan rasa. Coba makanan India, kan belum tentu teman-teman cocok. Tapi begitu dibawa ke sini, gulai diformasi oleh orang Indonesia secara kuliner, enak jadinya. Jadi semua itu kemudian disintesiskan gitu ya di Indonesia. Termasuk keyakinan, bukan satu hal apa. Dan ternyata Jodo Kodolok ini punya kembaran. Ini barangkali Bung Yeremia perlu tahu, itu kembarannya ada di Malang. Jadi ada dua patung yang serupa dan menggambarkan Raja Kartanegara atau mungkin juga Empu Barada sebagai salah satu penguasa spiritual lah saat itu ya, yang menjadi referensi dari raja-raja untuk memperoleh kekuatan gitu ya, memperoleh. Di luar dari itu, saya kira intervensi eh, teknokrasi Belanda juga tinggi pada masa penjajahan. Ini adalah foto dari salah satu bendung yang dibangun di bagian hilir dari Berantas. Ini tahun 1857, tapi fotonya mungkin tahun 1880-an ya. Kalau dilihat gambarnya secara lebih proporsional seperti ini, namanya Bendung Lengkong Lama. Ini adalah pembagi air yang mengatur air dari Sungai Berantas menjadi dua, Sungai Surabaya dan Sungai Porong. Kapan dibangun? 1857. Kenapa dibangun? Ngendalin banjir. Fungsinya apa? Selain mengendalikan banjir juga bagi air. Airnya dibawa kemana? Dipakai perkebunan dan pertanian. Jadi sekali lagi, orang Belanda pun ketika melakukan investasi masih memikirkan tadi kerangka sosiologis, antropologis yang ada di wilayah Sungai Berantas. Memaksimalkan lahan yang subur. Sehingga kalau kita perhatikan ya, kalau dulu banyak sekali artefak yang ditemukan, maka perhatikan lagi bahwa intervensi teknokratik dari orang Belanda itu juga ternyata membangun berbagai infrastruktur pengairan untuk mengendalikan aliran air pada jaringan yang hampir sama untuk mengairi daerah-daerah yang subur yang sama. Ini menarik ini. Jadi konstruksi yang dibangun ini juga banyak mereplikasi sebenarnya keberhasilan pertanian di beberapa tempat. Ya, setelah itu tentu ada intervensi yang lebih modern ya. Setelah Indonesia merdeka, Bendung Lengkong baru yang tadi fotonya ini yang lama ini terus diperbarui lah oleh Republik Indonesia ya, lebih modern. Tetapi prinsipnya adalah bahwa tidak ada hal baru yang ditemukan kembali, tetapi merupakan reinvestasi yang secara tujuannya adalah memperkuat sistem pertanian yang sudah ada, mengendalikan banjir pada kawasan yang memang mudah dan rentan terganggu ganggu, dan itu semuanya merupakan pengulangan secara sistematis dari zaman hidup klasik, zaman penjajahan sampai dengan masa kemerdekaan kita. Jadi tetap sama polanya, nanti bisa dilihat timelinenya, dan akhirnya ini sudah hampir 15 menit ya, ini harus cepat selesai. Ya, more or less kita boleh menyimpulkan bahwa kemajuan dan kemunduran peradaban di dalam suatu daerah aliran sungai itu banyak variabelnya, mulai dari faktor iklim, ini contohnya di Pulau Jawa ya, faktor hidrologi, pedografi, kesuburan tanah, juga ekologi. Dan tata kelola air pada satu daerah aliran sungai itu akan ditentukan sebenarnya. Apa yang menentukan? Pilihan politik. Karena kalau tidak ada investasi, tidak ada intervensi dari penguasa, nggak mungkin masyarakat bisa mengembangkan sistem dan kerjasama yang luas untuk misalnya mengelola air, mengendalikan banjir, atau membuat sawah. Dan kemudian persekutuan inilah yang menciptakan kontrak sosial yang kita sebut sebagai politik air. Kerajaan agraris di Jawa ini adalah pelaku dari politik air. Baik itu Medang maupun Majapahit, apakah itu Mataram Islam maupun Demak, semuanya itu sebenarnya bisnisnya itu adalah pertama pertanian, yang kedua adalah berdagang. Kalau kemudian mereka tengkar sendiri itu cuma rebutan wilayah yang subur. Dan sampai hari ini pun masih begitu. Saya nggak mau ngasih contoh yang terlalu subjektif, tetapi hari ini eh, munculnya persengketaan di antara katakanlah dua keturunan raja di Solo
ya, Tejo Wulan versus Ngabei itu sebenarnya kan rebutan aset aja sebenarnya. Dan asetnya itu juga ya, lahan yang sekarang mungkin sudah menjadi hotel, tapi dulu merupakan katakanlah sawah, yang dulu merupakan hutan jati, yang sekarang mungkin jadi resort, tapi rebutannya sama. Nah, Das Berantas, kalau saya boleh ringkas, itu adalah salah satu tempat di mana kita bisa melihat lah konektivitas yang cukup panjang, sebuah konektivitas yang konsisten membangun dari zaman Hindia Belanda, dari zaman Hindu-Buddha, zaman Hindia Belanda sampai dengan masa kemerdekaan. Ada banyak artefak, ada banyak prasasti, baik itu dari masa Hindu-Buddha, zaman penjajahan Hindia Belanda maupun artefak yang lebih baru yang ditinggalkan oleh investasi masa kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi akhirnya saya boleh tutup lagi, kalau memang berminat silahkan boleh beli bukunya, boleh dipesan ya. Nanti saya akan tulis di chat box juga. More or less begini pengantar yang bisa saya berikan. Maaf ya karena waktunya cuma 15 sampai 20 menit. Jadi agak ngebut. Tetapi sekali lagi saya sampaikan apresiasi atas segala yang telah dicurahkan oleh rekan-rekan untuk bergabung dalam diskusi pada malam hari ini. So far, so good. Terima kasih banyak atas perhatiannya dan saya kembalikan lagi ke moderatornya. Nih, tepat 20 menit kurang dikit. Terima kasih dan mari kita berdiskusi. Ya, terima kasih, thank you, Om Raymond, sudah memaparkan kajian yang cukup baik pada malam hari ini. Kita berikan dong applause bagi Om Raymond dong pada malam hari ini dengan menekan tombol rage juga. Thank you, thank you, thank you, thank you pada malam hari ini. Sebelum kita masuk ke ranah diskusi Q&A yang ada dua termin ya, Om Raymond. Saya tadi kebetulan sempat melihat ada guru kita lama, yaitu Romo Ismail Lutfi dari Ilmu Sejarah UM. Beliau hadir pada malam hari ini. Kemudian ada juga Pak Agung Buana. Sepertinya beliau juga dari Malang, hadir juga pada malam hari ini. Kemudian ada juga Ko Ivan Budiman, tadi juga sempat bilang salamkan buat Om Raymond. Ya, baik. Juga ada sahabat lamanya Om Raymond juga, Ko Wempi Bramantio, juga hadir juga pada malam hari ini. Nah, terima kasih rekan-rekan teman-teman sudah boleh untuk em, memberikan aplaus dan juga mengikuti paparan Om Raymond yang cukup ciamik pada malam hari ini mengenai tentang batas. Sebelum saya memulai sesi Q&A, ada dua pertanyaan nih Om Raymond nih, yang tadi sudah saya bilang sebelumnya. Ya, Jangan berat-berat tanyanya. jadi begini. Yang tanya jangan berat-berat. Ya, baik, baik, baik. Terima kasih. Jadi pada tadi waktu ada slide ya tentang Barada. Ya, kita tahu bahwa sebenarnya kalau kita melihat dari paparan Kakawin Nagara Kertagama Pupu 68, bait pertama sampai kelima, nah itu kan juga sebenarnya kan memang ada beberapa hal yang dalam tanda kutip itu menarik untuk dibicarakan sih. Karena tadi sempat disinggung oleh Om Raymond bahwa sebenarnya wilayah Pasraman Kawikon atau Kawikuan Lemah Tulis atau Lemah Citra itu berada di wilayah Kedung Wulan atau wilayah Bejijong sekarang yang kita sebut ini dan berada di wilayah Trowulan. Kira-kira kalau kita bilang di situ di Pupu 68 bait ketiga atau keempat yang menyatakan bahwa amal pandak. Nah, amal pandak ini kalau menurut Om Raymond sendiri berada di mana lokasi yang ada di wilayah Bejijong ini. Karena kalau kita melihat struktur bangunan arkeologis kuno yang ada di situ, ada tiga yang cukup bisa dilihat, meskipun ada satu yang dalam tanda kutip sudah musnah. Yang pertama adalah Warahu atau Brahu, kemudian yang kedua adalah Gentong, dan juga terakhir adalah Muteran, yang dimana ketiga bangunan berlanggam Buddhis itu memang sudah tersebut atau disebutkan ada di dalam Prasasti Tembaga Ala Santang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mengenai tentang ini Om. Kalau kita mengenai tentang Janggala nih, mungkin tadi sempat disinggung sedikit bahwa bahwasannya kalaupun pada masa kuno Janggala itu gesekan dengan Panjalu atau Daha karena salah satunya adalah wilayah-wilayah pesisir yang cukup melimpah ruah sumber dayanya dan juga termasuk mengenai tentang pasokan air ya atau sungai tadi itu. Nah,
Kalau kami sampai sejauh ini itu masih memperkirakan bahwa lokasi dari pusat pemerintahan ibu kota Kerajaan Gala itu yang dipimpin oleh Mapan Jigarasakan itu berada di wilayah Kecamatan Wonoayu. Nah, dalam hal ini Om, kalau kami menempatkan itu berada di Wonoayu, kira-kira apakah hal itu juga bisa menjadi salah satu faktor dari ketika saat terjadi peristiwa banjir yang ada di dalam Kamalagian saat Erlangga melakukan pembendungan atau menanggul air Bengawan Kali Berantas yang banjir tersebut. Mungkin dua itu dulu sebagai pertanyaan pembuka. Wah, ini pertanyaannya berat ini ya. Wah, saya ini soalnya nggak sekolah sejarah dulu. Yang sekolah sejarah itu yang sebenarnya bisa jawab. Yang sekolah arkeologi apalagi senior kami Pak Lutfi. Tetapi mungkin coba-coba jawab ya. Wah, kalau tidak memuaskan, jangan dimarahi saya. Jadi pertama tentang Pubarada. Saya perlu cerita sedikit barangkali Bung Yeremia supaya rekan-rekan yang hadir di sini itu bisa memahami cerita Pubarada itu bagaimana. Jadi ini kisahnya kembali ke wilayah Sungai Berantas. Pada saat raja, salah satu raja terkemuka yang ada di wilayah Sungai Berantas itu wafat, namanya Erlangga. Maka setelah dia wafat, kelihatannya muncul konflik di antara putra-putranya yang akan meneruskan kekuasaan. Bentuk konfliknya kita nggak tahu persis, tetapi kemudian ini ditengahi dengan meminta seorang yang dimuliakan, yang namanya Empu Barada, untuk melakukan pembagian wilayah. Dikisahkan, dan ini sekali lagi dikisahkan, dan ini tulisan ceritanya itu ada di lapiknya patung Joko Dolok ini ya. Patung Joko Dolok yang gambar yang kiri ini, di lapiknya ini ada tulisan, ada 3 baris. Itu menceritakan bahwa Empu Barada kemudian terbang. Nah, ini melawan hukum aeronautika ya, orang bisa terbang gitu ya, terbang di atas wilayah kerajaan yang ditinggalkan Airlangga ini dan membagi kerajaan tadi menggunakan kendi melalui kucuran air. Jadi kendinya dikucurin gitu ya. Sepanjang kucuran air tadi, maka itu membagi kerajaan dua supaya nggak berantem ini dua anaknya Airlangga ini. Pada saat dia berada di sekitar Kamal Panda atau ya lokasi yang tadi ditanyakan Bung Yeremia, jubahnya Empu Barat ini tersangkut pohon asam ya, pohon asam yang kerdil atau pohon asamnya nggak kerdil tapi dikerdilkan gitu ya, nyantol Empu Barada ini. Jadi akhirnya ya mungkin beliau nyantol terus agak marah terus turun di sana gitu, kendinya ditaruh di sana. Nah, memahami cerita ini tentu harus melihat konstelasi kapan cerita ini dibuat. Jadi cerita ini dibuat jauh setelah Airlangga wafat. Jadi mungkin sekitar 125 tahun lah. Karena cerita ini dibuat, ditulis di patung Joko Dolo pada masa Kerajaan Majapahit. Jadi jaraknya sekitar 130-an tahun mungkin. Kenapa kok ini dibuat ceritanya? Kalau kita membuka kembali beberapa jurnal, saya tidak sebutkan satu-satu, tetapi nanti kalau ingin tahu nanti bisa kita chat ya. Eh, Diduga bahwa ini sebenarnya cerita ini merupakan sebuah pengulangan terhadap resolusi konflik yang memakai pendekatan spiritual dan kemudian pada zaman Majapahit diceritakan kembali agar kerajaan Majapahit tadi mendapatkan legitimasi kesaktian dari masa lalu dan juga kedekatan dengan akar historis yang melatar belakangi Airlangga dan juga Kartanegara yang dianggap sebagai founding father dari Singosari yang kemudian menjadi eh, upline dari pembentukan Mojopahit. Jadi ada apa ya narasi yang dibangun secara mistis untuk meyakinkan orang ini loh kerajaan ini punya legitimasi. Candi Brau, Kamal Panda, dan Lemah Tulis itu merupakan triangulasi. Triangulasi, Lemah Tulis itu ada sebuah perguruan keagamaan yang konon dulu dipimpin oleh Empu Barada. Jadi itu jauh sebelum Majapahit berdiri.
Candi Brahu itu adalah tempat dimuliakannya salah satu penguasa Majapahit yang secara spiritual terhubung dengan kerajaan Singosari, dan Kamal Panda itu adalah, kalau dugaan kami, letaknya lebih ke arah timur. Nanti bisa kita diskusikan. Ini sebenarnya merupakan sebuah batas secara spiritual untuk menunjukkan garis yang dipakai oleh Empu Barada untuk menentukan pembagian kedua kerajaan tadi. Kauripan menjadi Panjalu dan Jagala. Kenapa kerajaan ini dibagi? Ya jelas, karena ada role sharing. Jenggala berhadapan langsung dengan laut. Mereka memiliki tanah yang subur, tetapi tanah pertaniannya ini eh, tidak seluas eh, Daha, Kediri yang letaknya lebih ke arah utara, Panjalu. Jenggala ini berhadapan dengan laut sehingga memiliki akses perdagangan. Tetapi yang bagian hinterland yang lebih subur, yang airnya banyak, yang punya lebih banyak potensi, ini juga ada di sisi yang lebih ke arah hulu. Sehingga pembagian ini sebenarnya merupakan agreement, political agreement, yang berusaha diselesaikan dengan menarik garis-garis imajiner. Kamal Panda, Candi Brau, Lemah Tulis, kemudian lebih luas lagi pembagian kerajaan tadi menggunakan kendi. Kendi itu melambangkan air, sehingga kemungkinan besar triangulasi tadi ditarik berdasarkan batas-batas sungai. Kira-kira begitu, Bung Yeremia, yang bisa saya tambahkan. Konteksnya adalah Jenggala dan Panjalu ini dua competing kekuatan yang saling berkompetisi, tetapi jangan lupa bukan hanya dua ini saja, karena juga ada dua lagi kawasan lain di Jawa Timur yang masih juga memiliki akses ke sumber daya alam yang besar dan memiliki kekuatan politik untuk mendikte berbagai diskursus politik yang berjalan saat itu. Jadi jangan bayangkan bahwa kerajaan yang dipimpin Airlangga itu benar-benar solid, satu kekuasaan yang utuh. Mereka punya banyak rakyat-rakyat yang di bawahnya juga membentuk interaksi sendiri. Dan ketika terjadi perubahan kekuasaan, mereka juga saling rebutan lahan yang subur, saling rebutan akses ekonomi, saling rebutan sungai. Sehingga proyek yang Kamalagian yang dibuat oleh zamannya Erlangga ini pun menjadi sebuah, kalau bahasa sekarang, adalah proyek strategis nasional yang diperebutkan karena investasinya juga memakai tenaga kerja dan memakai resources dari para rakyat tadi. Bayangkan bahwa saat ini, bayangkan aja ya, bahwa saat ini mereka merupakan bupati-bupati yang saling berkompetisi, dan raja ini sebenarnya hanya berusaha membalancing mereka dengan menggunakan berbagai metode, termasuk di dalamnya, maaf ya, saya sebutkan, menggunakan keyakinan, aspek religi, dan juga kemudian tindakan koersif dengan pendekatan militer. Begitu ya Bung ya, sebagai pengantar, lebihnya orang sejarah lah yang bisa cerita, tapi itu yang saya yakini dalam konteks arkeo, ya bukan arkeo sih, lebih ke arah hidrososial lah, aspek hidrososial dari sebuah pengelolaan air. Makasih. Ya, baik. Thank you. Terima kasih Om Raymond. Kita akan menuju kepada termin yang pertama. Sebelumnya, di sini tadi saya sudah mendapati ada dua orang yang sudah raise hand. Saya berikan kesempatan dahulu kepada Ivan dari Malang, kolega kami. Silakan, Kok Ivan, untuk menyampaikan tanggapan, gagasan, atau pertanyaan. Waktu dan tempat dipersilakan, singkat saja, Kok Ivan. Terima kasih. Oke, thank you. Siapa namanya Yeremia. Selamat malam, Pak Raymond. Apa kabar? Pak Lutfi, Mas Agung. Kayaknya saya nggak salah tadi nyebar undangan. Gini, saya kok penasaran dengan tadi beberapa, meskipun Pak Raymond ini bukan apa background sejarah saya tahu, tapi pengalaman Anda sekian puluh tahun di Jasa Tirta, ya, itu bukan kaleng-kaleng. Ahlinya bahkan yang kuasa terhadap Sungai Berantas. Nah, saya penasaran tadi kalau kita balik ke cerita tentang Empu Barada tadi. Kan itu tentang Empu Barada seolah-olah dia membagi kerajaan itu menjadi dua dengan tadi air di kendi itu. Kalau boleh tanya, itu kira-kira apakah itu hanya semacam
bahasa bahasa mungkin apa ya, semacam bahasa halus atau gimana, atau memang kira-kira ada backstory kisah nyata di balik itu? Nah, kalau ada kisah nyatanya, kalau boleh tahu, kira-kira mungkin kalau kita bisa, Bapak kan pengalaman sekali ya di Kali Berantasnya, apakah itu ada semacam apa sungai nyata atau anak sungai atau apa yang menjadi benar-benar pembatas antara Janggala dan Panjalu itu tadi? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, saya penasaran tentang patung Joko Dolok. Bapak tadi bilang ada kembarannya. Saya penasaran, itu apakah patung yang di halaman Museum Purwa atau di Candi Singosari atau di mana ya? Nah, sorry, pertanyaan satu lagi, saya penasaran. Kalau tadi kan Bapak bicara tentang ada bendungan, ada apa segala di Sungai Berantas itu. Dan kita tahu kan, Sungai Berantas zaman dulu, sebelum ada Jalan Belanda, bendung-bendung itu kan bisa dilayari. Kalau boleh tanya, kalau kita ngomong dari Berantas, sumbernya di Sumber Berantas di Batu itu, nah kira-kira yang bisa dilayari itu dari ujung yang Kali Porong dan Kali Mas itu sekarang ini, atau mungkin dulunya, itu sampai sejauh mana Pak di hulunya, kalau boleh tahu. Oke, pertanyaan itu aja. Terima kasih. Makasih Mas Yeremia. Thank you, Ko Ivan, untuk pertanyaannya. Wah, Bagaimana ini untuk pertanyaannya berat juga ini ya. Ini berat mau benar, dijawab menguji dulu atau beneran nih kayak kita tapi Pak, saya jawab dengan cepat ya. silakan Eh, Bim. Bagaimana Empu Barada bisa membagi kerajaan itu? Kalau terbang jelas tidak. Ini keyakinan saya. Karena tidak ada orang yang bisa melawan hukum gravitasi kalau tidak memakai prinsip aeronautika. Ya, kecuali dia naik roket atau dia naik helikopter gitu ya, atau naik pesawat. Bahwa Empu Barada terbang itu sebenarnya alegori. Alegori bahwa dia memiliki perspektif yang lebih tinggi dari masyarakat pada umumnya. Alegori bahwa dia juga memiliki bird eye view yang berbeda terhadap eh, kondisi keruangan yang ada saat itu. Saya mungkin Pak Ivan ya akan mau melihat bahwa Empu Barada ini kemungkinan besar menjalankan, karena dia tantrik ya, Buddhis tantrik. Dia menjalankan ritual-ritual di pegunungan. Mungkin dia sering naik ke arah Gunung Pananggungan, naik ke arah ketinggian. Nah, ketika dia naik di ketinggian itu, maka secara visual dia bisa melihat gunung-gunung yang lain dan kemudian menarik garis triangulasi. Misalnya dia bisa melihat, kalau dia naik di Gunung Penanggungan, otomatis dia bisa melihat Gunung Kawi, dia juga bisa melihat Gunung Semeru. Dia juga bisa melihat sungai yang ada di bawah. Sehingga dari situlah dia kemudian memutuskan, oke, pembagiannya kira-kira ya dilakukan secara diagonal. Jadi pembagian itu tidak mengikuti arah sungai, tetapi justru membagi Sungai Berantas menjadi bagian hilir dan bagian tengah. Cenggala dan Panjalu. Panjalu yang nanti menjadi Daha. Kira-kira pembagiannya begitu. Jadi digambarkan terbang itu ya sebenarnya naik di ketinggian, dia mungkin naik di atas gunung, melihat visual, kemudian mengambil keputusan dengan menggunakan bird eye view yang berbeda. Kemudian yang kedua terkait dengan patung Joko Dolok. Ya Bu Barada itu kemudian dimuliakan lah. Dimuliakan di lemah tulis menjadi patung. Dan kembarannya itu ada di Museum Pupurwa di Malang. Persis sama deskripsinya, Ko Ivan ya, persis sama. Cuma bedanya kalau yang ada di yang disebut Joko Dolok itu kemudian ada inskripsinya. Kalau yang ditaruh di Empu Purwa itu tidak ada inskripsinya. Kenapa ada inskripsi yang di Empu Purwa, yang di Joko Dolok itu ada inskripsinya? Karena memang asalnya dari lemah tulis, kemudian dipindahkan oleh residen Surabaya ke Simpang. Maksud semula itu adalah mau dibawa sebagai persembahan, Joko Dolok itu mau dikirim ke India sebagai persembahan kepada Gubernur Jenderal Inggris yang ada di India. Tetapi karena Inggris keburu mundur dari Indonesia, maka tidak jadi dikirim, kemudian ditinggal di Surabaya. Sedangkan Joko Dolok, bukan, kembaran Joko Dolok dalam bentuk Buddha dalam posisi tadi menyentuh tanah ya, samudra pas samudra, itu diambil dari Candi Singosari
dipindahkan oleh Bupati Malang. Pertama-tama ditaruh itu di halamannya kantor kabupaten, kemudian berpindah-pindah tempat ketika kantor kabupaten tadi direnovasi tahun 1828-an. Kemudian akhirnya mendarat entah di mana sampai kemudian ditaruh di Museum Empu Purwa. Terakhir, bendung ya. Mengenai bendung ya, kalau sekarang ini Sungai Brantas itu sudah banyak bendungan, sudah banyak bendung dan bendungan. Tetapi dulu sampai setidaknya tahun 1930-an itu masih dimungkinkan untuk membawa perahu kecil dari Surabaya ke arah Wonokromo, ya, kemudian lewat di Gunung Sari, kemudian terus sampai dia keluar di Melirip. Kemudian dari Melirip dia bisa naik lewat pintu air Melirip yang waktu itu punya sistem untuk pemindahan kapal semacam gate gitu ya. Dia bisa naik dan berlayar sampai ke Kediri. Kalau zaman dulu ketika belum ada bendung, belum ada pintu air, dia bisa lancar aja, dia jalan aja, pokoknya melawan arus. Itu sebabnya Pak Ivan, kalau kita perhatikan di Kediri kan ada kampung bandar. Di Jombang ada Bandar Kedung Mulyo. Kemudian di Mojokerto ada namanya Prajurit Kulon. Ada namanya Megaluh. Itu kan semua nama-nama tempat persandaran perahu. Jadi dulu mungkin muatan dibongkar di hilir, ya di Surabaya atau di mana lah ya di Porong. Kemudian dinaikkan perahu-perahu kecil barangnya dibawa sampai ke hulu melalui Sungai Berantas. Begitu, Pak Ivan. Saya cukupkan. Terima kasih. Ya, Terima kasih untuk jawaban dari Om Raymond. Saya menuju kepada dua penanya berikutnya di termin pertama. Setelah itu kita akan lanjut di termin berikutnya di termin kedua. Di sini saya sudah melihat adik tingkat saya, Om, atas nama Yasmin Mahayaditya yang dulunya juga pernah membersamai saya sebagai moderator di Temu Sejarah ini. Silakan Meme Yasmin kalau mau bertanya atau memberikan tanggapan atau memberikan sanggahan, waktu dan tempat dipersilakan. Singkat saja ya, Mei. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar? Salam sudah kedengaran, Mei. Silakan. Jadi begini, saya itu mungkin kayak out of topic, tapi ini masih tentang Sungai Berantas juga. Out of topicnya itu bukan Hindu Buddha atau kolonial, tapi masa kemerdekaan ya. Dan juga saya ingin memberikan kayak tambahan. Saya itu kalau lihat Sungai Berantas tadi itu di petanya ada Gunung Wilis, itu tempat dieksekusinya Ibrahim Datuk Tan Malaka. Nah, jadi di kaki Gunung Wilis, di hutan Tan Malaka ditembak, habis itu entah dikubur atau dilarung ke Sungai Berantas. Jadi ya cuma itu doang sih. Maaf ya kalau out of topic gitu. Terima kasih. Ya, Ya, makasih silakan, Om. Yasmin. Ini mau ngomongin Tan Malaka. Eh, ada dua tokoh yang saya baca bukunya waktu kuliah, diam-diam. Pertama, tulisan dari Tan Malaka, Madilog ya, bacanya masih sembunyi-sembunyi sama bukunya Pramudia Anantatur. Belakangan lately saya baca lebih banyak traktat yang ditulis oleh Amir Syarifuddin. Dan juga ini menarik semua ya. Jadi Tan Malaka kenapa kok dia dibawa ke Kediri? Saya boleh bilang bahwa sebenarnya Kediri ini kalau di dalam sejarah revolusi Indonesia bersama-sama dengan Madiun itu merupakan salah satu simpul sebenarnya. Simpul dari pergerakan orang. Kenapa kok bisa begitu? Ya karena konektivitas. Jadi sebenarnya ya sejak jauh sebelum sebelum kita bicara sejarah modern Indonesia ya, itu sebenarnya Kota Kediri, Kota Madiun, ya walaupun Madiun tidak masuk di Das Berantas ya, itu merupakan jalur di mana orang kemudian bisa bergerak secara bebas karena ada jalur kereta, jalur transport, dan kemudian bertukar pikiran. Tan Malaka tidak dilarung ke Sungai Berantas, ia dimakamkan di salah satu tempat. Dan sekarang sudah diketemukan lokasinya secara lebih tepat, dan itu sudah bisa dikunjungi. Mungkin demikian aja ya jawaban dari saya. Terima kasih.
Ya, sama-sama. terima kasih Meme Yasmin untuk pertanyaan yang singkat. Saya beralih ke penanya ketiga yang sudah raise hand, yaitu kolega kami, Om Raymond, dari Jerman, yaitu Kak Sarita. Silakan untuk bertanya atau memberikan tanggapan. Waktu dan tempat dipersilakan Kak Sarita. Silakan. Ya, selamat malam semua. Halo ya. Jadi perkenalkan saya ini Sarita dari Surabaya. Nah, sebelumnya saya sendiri bukan mahasiswa sejarah ya, mohon maaf. Dan saya tidak mendalami sejarah klasik Nusantara. Jadinya saya agak agak sulit gitu mengikuti terkait nama-nama, terminologi maupun peristiwa tertentu dalam periode ini ya. Tetapi saya sebenarnya tertarik ini dengan sejarah Hindia Belanda gitu. Jadi Pak Raymond, saya ini mendengar presentasi ini jadi teringat ada seorang budayawan ya pada masa Hindia Belanda itu berasal dari Surabaya, tapi beliau adalah warga negara Belanda bernama G.H. von Faber dan beliau ini adalah kelahiran Surabaya dan pendiri museum yang menjadi cikal bakalnya Museum Emputan Tular di Sidoarjo. Ya, Sidoarjo. Dan di buku beliau ini menulis tesis ya. Ya, kita tidak tahu nama tesisnya itu apa, tapi sebut saja tesis von Faber di Eerwaards en Stadgeboren. Beliau menyebut bahwa pemukiman pertama ya, yang akan menjadi cikal bakal Surabaya ini asalnya berasal dari pendatang yang ke Dadungan. Nah, saya tidak tahu Dadungan itu di mana dan menyusuri Kalimas ini. Lalu mereka membuat pemukiman yang bernama kawasan Gelagah Arum. Dan Gelagah Arum ini disebut juga di buku beliau ini sebuah wilayah delta subur di antara dua sungai, Kalimas dan Kali Pegirian, yang sekarang dikenal sebagai kawasan Peneleh Pandian kalau di Surabaya. Kawasan ini, saya mengutip von Faber lagi, dibuka oleh Ranggawuni atau Wisnuwardana, ya benar, ya, Raja keempat Singosari yang memerintah pada 1248 hingga 1268. Nah, menurut Pak Raymond ini bagaimana ya gini? Menurut Pak Raymond sendiri bagaimana mengenai tesis von Faber ini tentang cikal bakal kota Surabaya? Apakah ini cukup masuk akal gitu ya kalau dipandang dari sejarah klasik Nusantara ataupun dari mungkin pandangan hidrososial gitu? Ya, Ya, makasih begitu. ya, Bu Terima kasih Kak Sarita. Sarita. Ya, terima kasih. Ya, Eh, Selamat jumpa juga, salam kenal. ya salam kenal. Ini sambil saya tayangkan aja slide tentang intervensi kolonial Hindia Belanda ya di Das Iya. Berantas. Ya, buat sekedar background aja supaya Hmm. kita ngobrolnya enak gitu. Saya baca bukunya von Faber ada dua, Old Ya. Surabaya and New Surabaya. Ya. Saya kagum sebenarnya Faber ini seorang sejarawan otodidak. Apa yang dia sampaikan sebenarnya tidak salah untuk konteks tahun 30-an pada saat ia menulis. Jadi data yang dia miliki pada saat itu memang mencakup tadi ya, pertama dari folklore, yang kedua dari hasil riset yang dilakukan Oudheidkundige Dienst, OHD. Itu merupakan ya yang sekarang jadi apa namanya itu? Arkenas lah ya, Arkeologi Nasional atau apa itu. BPK kayaknya, Pak. Ya, BPK. Hmm. BPK itu cabangnya di daerah-daerah ya. Tapi oke lah, setelah jadi BRIN agak bingung juga saya nama-namanya apa ini. Tetapi begini kurang lebih, rekonstruksi yang dibangun bahwa Wisnuwardana itu berperan itu tidak salah sebenarnya. Tetapi bukti-bukti belakangan kita menemukan berbagai prasasti baru, dan itu ada di buku saya, Bu Sarita, yang menceritakan bahwa jauh sebelum Wisnuwardana itu sudah ada aktivitas perekonomian di Sidoarjo maupun Surabaya. Contohnya ada mata air Betro. Itu dituliskan di dalam sebuah prasasti disebut Sobramarta. Itu letaknya ya di dekatnya tempatnya Pak Yeremia ini gitu ya, di Sidoarjo sana gitu. Petro itu. Itu kapan? Ya abad ke-11, bahkan mungkin abad ke-10 karena mata air itu dipuji pada masa Hindu-Buddha. Ada prasasti Waharu. Prasasti Waharu ini mungkin bisa dikaitkan dengan nama Waru ya. Waru yang letaknya antara Sidoarjo sama Surabaya. Itu menceritakan tentang pembagian sebuah wilayah perdikan yang dibebaskan dari pajak. Jadi sebenarnya mungkin sebelum masa Wisnuwardana itu sudah banyak aktivitas lokal yang muncul di sekitar Sungai Mas, di sekitar Sungai Porong, dan khususnya di Sungai Berantas.
Hal penting Bu Sarita yang menurut saya kita perlu yakini adalah sungai ini punya fungsi navigasi. Sehingga kenapa Prasasti Kamalagian itu dituliskan dengan panjang lebar dan memuji-muji semua karya yang dihasilkan, karena dia bisa mengembalikan fungsi navigasi dari sungai. Jadi karena banjir kemudian mungkin arusnya itu menghantam ya morfometri sungai gitu ya, sehingga kapal itu kandas gitu ya, sulit untuk bergerak ke arah hulu. Kemudian Airlangga melakukan intervensi teknokratik lah, bikin proyek strategis nasional gitu ya, pakai APBN-nya gitu. Dia pakai APBN-nya untuk membuat eh, tanggul yang kemudian disebut Bendung Waringin Sapta. Bendung ya, bukan bendungan. Bendung Waringin Sapta. Tujuannya apa? Ya pertama mencegah sungai atau anak sungai Berantas tadi tidak meluap dan kemudian membantu transportasi. Itu tahun 900-an. Maaf, ya antara tahun 980-an sampai 1400 1407. 47. Jadi itu sebelum Wisnuwardana. Jadi Bu Sarita, sederhananya hilirnya Berantas ini mungkin dihuni orang itu mungkin sejak sebelum abad pertama Masehi. Cuma mereka memang belum membentuk klaster urban atau belum membentuk eh, katakanlah pemukiman yang kita pahami secara modern saat ini. Saya kira demikian Bu Sarita. Kalau ada yang masih ingin didiskusikan nanti silakan. Saya ketik nomor saya di chat box, nanti boleh ngobrol ya through email atau through medsos. Anyway, terima kasih. Ya, makasih Terima kasih, Pak. Kak Sarita untuk pertanyaannya. Kita pada malam hari ini akan menuju ke sesi termin kedua ya Om Raymond. Di sini sudah ada yang mengangkat tangan raise hand atas nama Mas Dimas. Silakan untuk memberikan tanggapan, pertanyaan atau sanggahan singkat saja. Waktu dan tempat kami persilakan. Silakan. Siap, mungkin izin Mas Silakan Mas. perkenalkan nama Halo, Mas Dimas, masih bisa bersama dengan kami? sejarah dari Oh ya, iya Mas, dari Universitas Mula Warman Mas, dari Kaltim. Mungkin kalau kita lihat secara sejarah kan tidak sama jauh beda yang dibilang tadi oleh Bapak Raymond, bahwasanya kehidupan dulu itu kan selalu berpatokan dengan sungai. Mungkin ada yang ingin saya tanyakan seperti ini Mas. Kayak yang kita tahu kan bahwasanya Sungai Berantas ini kan merupakan sungai dengan maksudnya peninggalan sejarah zaman dulu gitu Mas. Eh, jadi sempat saya berdiskusi dengan teman saya bahwasanya di dalam Sungai Berantas ini sekarang tuh bukan menjadi sungai yang mempunyai kualitas air yang bersih gitu nah Mas. Karena banyaknya akibat limbah-limbah industri maupun domestik. Nah, apakah nilai-nilai kearifan lokal seperti penghormatan kepada sungai ini telah sepenuhnya hilang dan tertelan logika pembangunan ekonomi? Dan apakah dan apa upaya yang dilakukan oleh BPCB ataupun BPK untuk menjaga kelestarian itu, Mas? Mungkin itu saja sih, Mas. Terima kasih. terima kasih untuk pertanyaannya. Silakan Om Raymond untuk dijawab. Ya, masalah kualitas air. Ya, Dimas, salam kenal ya untuk Ya, Pak. rekan-rekan di Kalimantan ya. Exciting, Kalimantan Timur itu saya juga seneng main ke sana. Kalimantan tuh punya banyak artefak loh sebenarnya. Artefak Buddha tertua itu bukan di Jawa tapi di Kalimantan. Yupa sih, Pak. Yang pernah saya kunjungi itu Yupa yang ada di Muara Kaman itu, Pak. Iya, Perasa ada lukisan batu juga yang menggambarkan stupa dengan catra. Itu mungkin abad ke-7 atau abad ke-6. Anyway, kualitas air itu problem.
Aduh, Sungai Berantas ini seperti halnya Sungai Citarum, Sungai Ciliwung, ya sungai-sungai yang ada di Pulau Jawa ini kan menderita karena penduduknya banyak, aktivitas ekonominya tinggi, pencemaran baik dari sumber domestik maupun industri. Ilustrasi saja, Dimas, Das Berantas ini penduduknya sekarang sekitar 17 sampai 18 juta jiwa. Jadi kalau luasnya kira-kira 12.000 kilometer persegi, maka bayangkanlah ada hampir 2.000 jiwa per kilometer persegi. Ini padat banget ini. Jadi Das Berantas kalau 17 sampai 18 juta jiwa, itu sama dengan penduduk di Belanda. Ya, cuma jangan dibandingkan sepak bolanya ya gitu ya. Tapi kira-kira ya ini ya padat banget ya, padat banget itu. Dan tentu ya kita harus lihat faktanya bahwa orang itu kemudian melepas hajat, kemudian punya aktivitas ekonomi dan pencemaran tinggi. Briefly, Dimas, saya boleh share bahwa limbah yang masuk ke Sungai Berantas hari ini secara teknis 65% itu berasal dari rumah tangga, domestik. 35% berasal dari industri. Kalau bahasa teknis, tadi saya lihat Bu Palupi senyum-senyum, 65%-nya adalah non-source pollution, sedangkan yang 35% yang industri adalah point source pollution. Jadi 65% ini pencemarannya entah dari mana, masuknya lewat gorong-gorong, lewat eh, septic tank yang bocor, lewat drainase, ya macam-macam itu udah dari penduduk yang 17-18 juta ini. Hanya 35% saja yang kita bisa identifikasi lokasi pelepasan limbahnya dari mana. Siapa yang berperan? Kayaknya bukan BPK deh, Dimas. BPK kan pelestarian kebudayaan ya. Yang berperan ya harusnya pemerintah yang punya tupoksi ngurusin kualitas air. Siapa? Ya lingkup lingkungan hidup lah. Kementerian Lingkungan Hidup, tapi kalau urusannya ini sudah diserahkan ke daerah, berarti ya masing-masing kabupaten, kota, dan provinsi. Ya cuma itu Dimas ya harap maklum ya hari ini kan kadang-kadang koordinasi itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Kalau urusan air itu dari hulu hilir kan nggak mengenal KTP ya, nggak mengenal kabupaten kota. Tapi ya faktanya program kita untuk mengendalikan pencemaran itu masih kadang-kadang dibatasi oleh wilayah administrasi. Ya itu adalah paradigma yang kita alami hari ini. Begitu Dimas ya, terima kasih banyak untuk responnya. Terima kasih Mas Dimas untuk pertanyaannya juga. Kita menuju ke kolom komentar Om Raymond. Di sini ada satu pertanyaan yang disampaikan atas nama Mas Irfan Syafri. Mas Irfan Syafri ini merupakan alumni dari Sejarah UI. Dia juga merupakan seorang jurnalis lingkungan. Izin bertanya mengenai persoalan pencemaran Sungai Berantas, apakah sudah menjadi masalah atau tidak? Apakah sampah sudah dibuang ke sungai? Sejak masalah sampah sampai menjadi masalah Sungai Berantas, jangan-jangan hanya baru 1 atau 2 dekade. Bagaimana tanggapan Om Raymond? Oke, terima kasih pertanyaannya. Sebenarnya kasus pencemaran itu sudah muncul di awal abad ke-20. Jadi kalau saya di buku saya di yang Berantas Sang Pembawa Berkah itu ketika melakukan pelacakan terhadap sumber-sumber primer, itu beberapa koran di awal abad ke-19 itu sudah memasalahkan pencemaran. Ada dua pencemaran yang dimasalahkan. Pertama, pencemaran yang berasal dari aktivitas manusia. Siapa yang menderita? Kota Surabaya yang mengambil air dari Sungai Berantas untuk dijadikan air minum. Jadi kolera, kemudian tipes, kemudian macam-macam itu merajalela sepanjang akhir abad ke-19 sampai awal abad ke-20 yang kemudian akhirnya menyebabkan pemerintah Belanda harus melakukan intervensi. Jadi bukan lagi pemerintah Hindia Belanda ya, pemerintah Belanda. Karena masyarakat Surabaya bikin petisi ke Ratu Belanda saat itu komplain kota Surabaya ini didera oleh kolera bertubi-tubi. Dan inilah yang menjadi sebab pemerintah Belanda kemudian memberikan uang kepada kota Surabaya untuk membangun sistem pengambilan air dengan perpipaan dan penjernihan air pertama yang ada di Ngagel. Jadi berdirinya PDAM Kota Surabaya itu tidak bisa dipisahkan
dari upaya untuk menyediakan air minum yang bersih dengan sumber dari air sungai yang dijernihkan. Jadi pencemaran itu sudah dirasakan di awal abad ke-20. Di awal abad ke-20 juga sumber primer menceritakan bahwa sudah ada pencemaran karena industri melepas limbah. Salah satu industri yang melepas limbah itu adalah usaha fermentasi dan distilasi alkohol yang letaknya di Mojokerto. Jadi kalau di Mojokerto, kalau ke arah Mojo Anyar itu di tepi Sungai Berantas itu ada dulu pabrik alkohol namanya PT Asen. Sekarang udah bubar, udah udah nggak ada pabriknya. Tinggal lahannya aja, lahannya udah dijual sama Pemprov Jawa Timur jadi perumahan itu. Tapi dulu itu sudah berdiri pabrik alkohol yang mengolah tetes tebu. Nah, awal abad ke-20 sudah ada komplain. Kenapa? Karena limbah tetes tebunya itu dibuang ke sungai. Dan itu kemudian menimbulkan katakanlah shock loading ya, mati ikannya, tetapi airnya jadi berbau busuk semakin ke arah hilir karena tadi ya proses terbongkarnya material organik oleh air kemudian menimbulkan penurunan di soft oksigen dan kemudian ya jadi bau airnya. Nah, itu kemudian sampai ke Surabaya, sampai ke Kali Surabaya. Jadi itu sudah pernah terjadi. Nah, hari ini potretnya bagaimana? Ya tadi yang saya ceritakan, 65% beban limbah itu berasal dari sektor domestik, rumah tangga, 35% dari industri. Ini tidak beda jauh dengan Citarum, tidak beda jauh dengan Ciliwung, tidak beda jauh juga dengan sungai-sungai utama di Pulau Jawa. Celakanya memang kita ini belum punya eh, program terintegrasi dan investasi yang cukup untuk mengolah limbah. Sehingga limbah cair itu selalu akan terbang ke sungai. Saya kira demikian ya jawabannya ya, Bung Yeremia ya. Ini teknis-teknis dikit, tapi ya nggak apa-apa lah, kita senggol-senggol dikit biar bisa ngobrol gitu. Oke, thank you. Terima kasih, Bung Raymond. Ini berikutnya di kolom komentar sepertinya tadi sudah disinggung juga oleh atas nama Ibu Palupi. Kami memberikan waktu, kesempatan untuk bisa berdiskusi dengan Om Raymond atau bertanya jawab. Waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Bu Palupi. Oh, baik. Mohon maaf. Apakah suara saya terdengar? Sangat jelas, Bu. Baik. Terima kasih sudah diberi waktu, tetapi nampaknya sudah sebagian terjawab oleh Pak Raymond. Pak Raymond ini senior saya, Mas. Jadi kami kebetulan sama-sama berkecimpung di bidang sumber daya air, makanya saya tertarik. Kebetulan leluhur saya adalah orang Sidoarjo, jadi ketika buka Instagramnya Pak Raymond, jadi saya tertarik untuk mengikuti dan senang sekali bisa bisa bertemu dengan teman-teman yang aktif dan memang backgroundnya sejarah begitu. Jadi itu tadi sudah dijawab oleh Pak Raymond bahwa itu adalah bendung, jadi bukan bendungan karena beda antara bendung dengan bendungan. Maka eh, penasaran saya sudah mulai terjawab, artinya itu memang bisa di mana saja dan kalau itu memang disebutkan di Prasasti Kamalagian, kan kalau kita meresmikan proyek pasti prasastinya berada di dekat proyek itu gitu. Jadi ya bisa jadi memang lokasinya di Balong Bendo itu yang sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Remon. Terima kasih banyak kesempatan yang diberikan. Sekali lagi terima kasih Pak Remon. Baik, terima kasih Ibu. Silakan Om Raymond bisa ditanggapi. Ya, sama-sama Bu Palupi, lama tidak berjumpa. Ya, salam jumpa kembali. Saya tadi tinggalkan di chat nomor HP. Baik, In any case kita nggih. ngobrol-ngobrol ya. Jadi open Nggih, untuk masyarakat matur semua. nuwun. Yang menarik itu hanya satu, kalau Bu Palupi saya boleh ulas. Sidoarjo, Surabaya itu sebenarnya dari dulu merupakan granary. Jadi tempat di mana orang menanam padi atau bercocok tanam. Sumber airnya ya dari Sungai Porong, Sungai Surabaya, kemudian kalau dulu Pegirian juga. Bahkan pabrik gula itu paling banyak dulu di Kabupaten Sidoarjo. Ya. Bahkan jangan lupa, Surabaya itu dulu pernah punya pabrik gula juga. Surabaya loh padahal. Nggak bayangkan kan Surabaya punya pabrik gula. Kalau buka bukunya Von Faber itu ya, Bu Sari
dari cerita von Faber, itu dulu di Darmo itu ada pabrik gula. Dari mana gula tebunya? Ya dari sekitar Surabaya itu. Jadi bayangkan dulu bahwa ya mungkin 100 tahun yang lalu visual dari bagian hilir Sungai Berantas ini tidak sepadat pemukimannya seperti saat ini. Jadi bayang ya gitu aja lah sebagai ilustrasi. Selamat berdiskusi, selamat mengembangkan wacana. Terima Matur nuwun, Pak. Baik, terima kasih Bu Palupi. Masih punya waktu. Di sini ada 2 orang yang bertanya, tapi sebelumnya saya akan memberikan kesempatan kepada yang ada di kolom komentar atas nama NF. Di sini beliau bertanya, Om Raymond, maaf saya ingin bertanya, bagaimana dengan pembacaan sejarah atas wilayah Bengawan Solo? Sungai ini justru jauh lebih tua, tapi jejaknya lebih banyak daripada Bengawan Berantas. Terima kasih. Mungkin bisa diberikan penjelasan sedikit. Silakan Om Raymond. Ya boleh banget, boleh banget. Ya, walaupun ini ngomongin Berantas dan maunya juga ngomongin dikit tentang Sidoarjo, tetapi senggol sana senggol sini boleh lah. Ya. Jadi nama lama dari Sungai Berantas itu bukan Berantas. Kalau melihat ke inskripsi yang ada, namanya dulu Luah Prasida. Luah itu kurang lebih namanya sungai atau katakanlah aliran air yang berada di permukaan tanah yang besar ya. Luah, wah gitu ya. Kata wah itu nanti bisa dihubungkan dengan wai gitu ya. Bisa dihubungkan dengan eh, akar kata air gitu ya. Luah, Prasida itu artinya berkah. Jadi judul buku saya Berantas Sang Pembawa Berkah itu sebenarnya penerjemahan dari Luah Prasida. Luah Prasida. Nah, tadi disinggung tentang Bengawan Solo. Namanya dulu bukan Bengawan Solo. Kalau kita mengacu kepada dokumen dalam bentuk prasasti, dulu namanya Bengawan Wulayu. Wulayu itu apa ya? Wulayu itu ternyata sebuah lokasi, mungkin lebih tepat disebut kampung ya, yang ada di bagian paling hulu saat itu dari sungai yang kini kita kenal dengan nama Bengawan Solo. Di mana letaknya Wulayu? More or less ya sekitar kota Surakarta hari ini. Jadi memang seperti halnya Berantas, maka Bengawan Solo ini sudah menjadi sarana transportasi yang cukup diandalkan di masa lalu. Jadi orang bisa mengirim barang dari pantai sampai ke kota Surakarta. Oleh karena itu di Surakarta banyak sekali yang disebut sebagai bandar. Itu sebenarnya merupakan tempat pendaratan dari barang-barang yang dibawa dengan menggunakan perahu kecil dari pantai ke arah kota Surakarta ya ke arah pedalaman. Dan sisa-sisa bandar itu masih ada sampai sekarang dengan namanya ya, salah satu yang sudah tidak terpakai namanya itu Bulayu. Ini namanya dulu Bengawan Bulayu. Benar bahwa Bengawan Solo ini punya ke, secara historis kental karena memang ya dia terasosiasi dengan kerajaan-kerajaan lama di Jawa Tengah. Tetapi yang lebih tua secara teknis maupun secara historis itu sebenarnya Sungai Berantas. Prasasti Harinjing itu adalah salah satu prasasti dari abad ke-9 yang dengan jelas menyebutkan pembangunan sebuah bendung dan saluran terbuka untuk mengalirkan air dari salah satu sungai, kita nggak tahu sungai mana, mungkin Sungai Serinjing, ke kawasan pertanian atas inisiatif seorang pemuka bernama Bagawan Tabori. Itu abad ke-8, abad ke-9 lah. Pada saat itu pusat kerajaan di Jawa Tengah masih Medang, dan Medang itu letaknya adalah ya tidak di Surakarta gitu. Letaknya sampai antara Temanggung sana ya ke arah pantai utara sana lah. Kemudian prasasti Turian dan prasasti Kanjuruan itu semuanya ada di Kabupaten Malang. Dan semuanya berada di tepi sungai, berdekatan dengan sungai. Menunjukkan bahwa dulu ada pemukiman yang berkembang, barangkali merupakan fase dari Medang, tetapi ini upland farming.
Jadi pertanian di dataran tinggi yang kemudian sustainable dan kemudian mereka menjadi bagian dari kerajaan besar. Jadi sebenarnya yang lebih tua dari segi artefak ya Brantas. Tetapi kalau dari segi wibawa sejarah ya mungkin orang bilang Bengawan Solo. Eh, boleh dibahas ya karena sejarah kalau kita mundur ke masa kepurbaan ya Bengawan Solo ini kan tempat ditemukannya beberapa fosil manusia purba ya. Tetapi ya itu kan fosil masa purba ya. Kenapa kok bisa ketemunya di tepi Bengawan Solo ya? Karena kebetulan Sungai Bengawan Solo membelah satu sedimentary bed gitu ya, satu sedimentary bed yang usianya jutaan tahun. Dan di dalam sedimentary bed itu kebetulan ada manusia purba yang tulangnya tersisa dan menjadi fosil. Begitu mungkin eh, Bung NF ya, saya jawab agak makro gitu ya, tapi moga-moga memberikan ilustrasi. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Ini satu pertanyaan terakhir, Om, dari Kang Abimanyu. Silakan, Kang, untuk bisa memberikan pertanyaan atau tanggapan. Waktu dan tempat kami persilakan, singkat aja. Terima kasih. Baik, terima kasih Jeremia. Selamat malam, Mas Raymond. Saya jujur baru kenal, baru tahu Mas sekarang, tapi saya langsung terkesan dengan cara komunikasi, penjelasan, dan benar-benar memahami. Ya pasti ya, semua cuman saya senang aja dengan cara komunikasi dan saya pengen seperti Mas. Nah, yang saya tanya itu, tadi saya langsung terlintas ada kemiripan ya. Kalau bahwasannya Surabaya dulu tuh sempat ada pabrik gula, mirip dengan di Batavia dengan Omen Londonnya ya. Nah, kan gula ini, tebu ini komunitas kolonial ya, komoditas kolonial atau baru ditemukan, koreksi kalau saya salah, karena itu yang ingin saya tanyakan juga, eh, industri atau teknologi pengolahan gula ini kan baru setelah masa kolonial kan ya. Dan yang saya ingin tertarik untuk diskusikan itu, apa pola pergeseran industri gula di Surabaya itu mirip dengan di Batavia? Karena dengan wawasan saya yang sedikit membaca bukunya Pak Bondan, yang bukunya judul Omen London itu dan beberapa buku lain tentang pabrik gula atau saat saya visit saya belusukan ke pabrik gula lain kan banyak yang sama terkejutnya kalau di Batavia itu dulu juga ada pabrik gula tapi akhirnya bergeser ke bergeser mulai dari tadinya dekat akhirnya menjauh makin menjauh karena alasan sanitasi ya jadi karena salah strategi juga mungkin ada pembuatan kanal di Batavia dan limbah ternyata tidak cocok dibangun kanal di Batavia karena konturnya datar, jadi sehingga menimbulkan penyakit. Nah, apa di Surabaya juga kasusnya seperti itu atau hanya memang pergeseran aja? Ternyata Surabaya udah ya kayak industrialisasi masa abad 20 ini ya. Saat kota udah tidak layak, industri itu harus bergeser ke pinggir gitu. Kalau Batavia kan yang saya tangkap, yang pemahaman saya ini, karena sebenarnya dulu ada sanitasi, ya dia digeser, tidak lagi di sekitar Batavia, apa Surabaya seperti itu. Kedua, mengenai tadi bendung Waringin yang peninggalan Majapahit ya? Waringin Sabta. Betul. Ya itu bukan peninggalan Majapahit tapi dari masa Kahuripan kira-kira Maaf, abad Kahuripan. ke-11 ya, abad ke-11 ya. Sebelum Majapahit, betul. Nah itu kok selama ini, bahkan sampai saya barusan browsing lagi, rata-rata itu ditulisnya bendungan ya Mas ya? Maksudnya berarti perlu ada koreksi massal Ya, juga nih. ya betul betul. Mungkin dimulai dari saya, kalau saya posting atau apa, saya senang buat infografik kecil-kecilan gitu ya. Ya berarti ada kesalah kaprah selama ini yang diterima umum kalau itu bendungan gitu. Tadi makasih juga dengan saya belajar banyak di Bulu Pita ya. Saya browsing sampai saya pastikan karena selama ini saya tahu bendungan. Dengerin bendungan ternyata selama ini ya bendungan ternyata itu bendung bukan bendungan. Jadi memang apa ada kenapa alasannya dikenal bahkan ini tulisan dari akademisi juga gitu banyak yang nulisnya bendungan gitu. Itu aja sih dan mudah-mudahan lewat malam ini ya kita bisa masing-masing kita bisa bantu melebarluaskan ya konsep bahwasannya itu bukan bendungan, tapi bendung. Ya. Matur nuwun, Ya. Mas. Mudah-mudahan saya bisa diskusi lebih lanjut di lain kesempatan. Ayo, silakan Om. Ya, makasih Pak Abimanyu.
Saya tinggalkan nomor HP saya di chat kalau boleh dilihat. Nanti kita ngobrol lagi ya, ngariung gitu ya. Eh, Nyantai-nyantai. Mohon kan, Nah, Nyari Yung. jadi kita bicara dulu tentang gula. Gula itu karena manis, kemudian dia juga lekat dengan ekstraksi sumber daya alam dan penjajahan. Karena manis yang datang bukan hanya semut, tetapi juga para penjajah. Dan kemudian dia menjadi bagian dari intervensi teknokratik yang dilakukan pemerintah kolonial Hindia Belanda. Kalau saya boleh sedikit cerita mengikuti flow yang dikembangkan Bung Abimanyu ya. Jadi industri gula itu pertama sebenarnya industri yang sangat partikelir. Kalau di London ya di sekitar Tangerang itu ya, Tangerang sekarang itu ya dulu merupakan industri partikelir. Jadi orang beberapa petani tebu bikin sama-sama bikin satu kilang kecil, eh, menghasilkan tebu diperas bareng tebunya gitu ya. Kemudian dikeringkan, dimasak sehingga menjadi kandai sugar atau gula-gula mentah. Nah, itu diekspor, itu udah laku. Mulai tahun 1830-an, pemerintah Hindia Belanda karena kalah perang ya sama, ya bukan kalah perang, menang perang Jawa tapi kalah modal gitu ya. Mereka kasnya defisit sehingga melakukan kultur stelsel. Nah, kultur stelsel ini kemudian menjadi pendorong terbesar dari teknokrasi melakukan pembangunan berbagai infrastruktur pengairan. Jadi kultur stelsel ini merupakan trigger dari masuknya teknologi modern irigasi dan kemudian juga pengendalian banjir dan pengelolaan sungai. Nah, contoh yang paling mudah saya berikan kalau kita diskusinya tentang berantas ya tentang ya sungai ini gitu. Jadi wilayah Sungai Berantas itu karena dulu tanahnya sudah subur, orangnya suka bercocok tanam, ya, kemudian orangnya juga punya apa ya adaptasi terhadap aktivitas agraris ini tinggi, maka setelah kultur salsa ditetapkan, maka banyak investasi berkembang untuk membuat perkebunan tebu. Pada puncak dari perkembangan industri tebu di Pulau Jawa, di wilayah Sungai Berantas itu pernah memiliki lebih dari 90 pabrik gula, Bung Abimanyu. Lebih dari 90 pabrik gula. Daftarnya ada. Jadi ini bukan promosi buku, tapi daftar yang saya riset dari beberapa sumber, termasuk ya terima kasih banyak juga akses dari beberapa kolega di Belanda. Itu ada daftar yang lengkap dari hampir 80 sampai 90 pabrik gula yang beroperasi di wilayah Sungai Berantas pada abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Kenapa bisa begitu? Ya karena tanahnya disewakan oleh pemerintah kolonial Belanda, dibagi-bagikanlah ke investor, kemudian juga tanahnya subur, dan tata kelola airnya terjamin. Tebu ini salah satu sektor yang rakus zat hara dan rakus air. Bayangkan aja kalau Bung Abimanyu main ke Surabaya. Surabaya itu kan kayak kota gede gitu ya. Dulu itu ada beberapa pabrik gula. Tadi Ibu Sarita udah mengkonfirmasi juga ada pabrik gula Ngagel dan sebagainya. Iya betul. Ada 4 atau 5 pabrik gula lah di kota Surabaya zaman dulu. Kalau sekarang sudah nggak ada tempatnya mungkin. Nah, industri gula berkembang dengan cepat di wilayah Sidoarjo, wilayah Mojokerto, Jombang, yang semuanya adalah bagian hilir dari Sungai Berantas. Tanahnya datar, subur, airnya tersedia, tenaga kerja berlimpah. Ekstraksi sumber daya alam ini juga kemudian menciptakan hal-hal yang sistemik. Contohnya adalah kemiskinan laten sebenarnya di kalangan petani. Dan ini perkebunan tebu itu kemudian menyisakan sampai hari ini penguasaan lahan pertanian yang kecil bagi para petani yang mewarisi sisa pertanian yang ada. Nah, Bung Abimanyu, kalau saya boleh lebih luaskan, sebenarnya masa jayanya pabrik gula itu cuma sampai sekitar tahun 1930-an. Kemudian terjadi krisis karena pertama tebu terkena virus, kemudian setelah itu orang mendirikan P3GI, Pusat Penelitian Gula
di Pasuruan. Kemudian ada perkembangan lagi, orang berusaha menyatukan beberapa pabrik gula, dan kemudian akhirnya industrinya berkembang semakin kapitalistik gitu ya, sampai kemudian Indonesia merdeka dan semuanya dinasionalisasi. Jadi nama-nama besar seperti Oei Tiong Ham itu pernah punya pabrik gula di Brantas itu. Bahkan punya nggak satu, lebih dari satu. Salah satu yang masih tersisa ya pabrik gula Krebet itu di sebelah selatan Kota Malang. Jadi begitu, Bung Abimanyu, kalau satu saat kita ingin diskusi soal konten, saya support konten-konten dari Bung Abimanyu, pasti edukatif ya. Kita harus belajar bahwa sejarah itu mengulang kembali hal-hal yang sebaiknya kita ketahui. Jadi eksploitasi sumber daya alam itu sesuatu yang kemudian menimbulkan kemiskinan, ini kan sesuatu yang harus kita tetap ketahui ya. Jangan sampai eh, industri pertanian atau apapun kemudian menyebabkan orang itu bukan makin makmur tapi makin susah hidupnya. Dulu zaman Belanda ya susah sebenarnya kalau menurut saya. Saya bisa cerita itu karena kakek saya dulu dari pabrik gula. Jadi kakek saya itu dulu ya Bu Palupi pun maaf ya, dulu di pabrik gula Kerembung, Bu. Pabrik gula Kerembung yang di wilayahnya Bung Yeremia itu. Pabrik gula Kerembung pernah kerja di pabrik gula di Batu Tulis dan sebagainya itu kan itu pernah di sana semua kakek saya. Jadi saya bayangin pabrik gula Jombang gitu ya. Jadi ya di Berantas bagian hilir itu. Oke, finally Bung Yere, Bung Abimanyu tentang apa bedanya bendung dan bendungan. Waktu saya kuliah ini tebak-tebakan yang sangat penting dan menentukan orang itu boleh dibilang sarjana teknik atau tidak. Jadi bendung dan bendungan itu berbeda. Bendungan itu meninggikan muka air dan sekaligus menyimpan air. Kalau bendung, dia cuma menahan air, bisa meninggikan, tapi cuma nahan air, nggak bisa nyimpan air. Nah, Prasasti Kamalagian yang menyebut pembangunan bendung sebenarnya, bendung itu salah kaprah itu, Bendung Waringin Sapta itu sebenarnya adalah kita lebih tepat menyebutkannya sebagai sebuah tanggul besar yang menahan sungai tadi supaya tidak luber, kemudian sekaligus memaintain supaya sungai tadi bisa dinavigasi, bisa dilewati oleh kapal. Itu udah PSN lah, udah proyek gede lah. Kalau sekarang udah pakai kepres gitu ya. Kalau dulu kan pakai keputusan raja gitu ya. Dari mana modalnya? Nah, ini yang menarik. Dari mana raja itu memiliki modal untuk membangun sistem irigasi? Tidak beda jauh dengan modal yang dipakai raja untuk membangun candi. Jadi teknokrasi saat itu secara fiskal terbatas. Kalau kita mengikuti analisis dari sosiolog Sumar Said Martono, maka modal terbesar yang dimiliki raja-raja zaman dulu itu bukan uang, bukan emas, tetapi rakyatnya sendiri. Jadi rakyatnya disuruh kerja bakti, suruh bikin tanggul, suruh kerja bakti, bikin candi. Maaf ya kalau mungkin ada dissenting opinion. Tapi eh, ahli sosiologi Sumar Said Martono menyebutkan ya modal raja-raja itu sebenarnya rakyatnya gitu. Nah, bagaimana caranya raja itu supaya bisa maintain pekerja? Ya nyediain beras saja gitu. Nyediain beras dan bahan pangan. Dari mana asalnya? Ya dia melakukan recollecting material dengan menjaga supaya supply chain tadi tetap menguntungkan raja. Itu sebabnya semua kepala desa dulu itu harus nyetor beras. Kemudian kepala distrik atau kepala daerah nyetor beras lagi ke atas. Sampai seterusnya. Sistem sosial ini jalan. Nah, itu juga menjadi sistem yang kemudian dipakai oleh orang Hindia, oleh pemerintah Belanda untuk menjaga supaya sistem pengairan itu tetap jalan. Tetap ada namanya tadi kerja bakti, pelagra, atau mungkin herendienst atau apa namanya. Apakah itu kemudian menyebabkan kita jadi belajar korupsi? Mungkin. Mungkin. Oke, saya stop sampai di sini Bung Yeremia. Nanti nggak selesai ini sesinya. Terima kasih Bung Abimanyu. You have my number. Pak Matur Lutfi nuwun juga. sangat. Keep in contact. Bu Sarita juga. You have my number. Keep in contact. Terima kasih. Saya izin Terima langsung kasih WA ya, Mas. Bang Abimanyu untuk pertanyaannya dan tanggapan dari Om Raymond. Pada kesempatan malam hari ini, kami cukupkan diskusi pada malam hari ini. Kita berikan aplaus bagi Om Raymond dari HAEK yang ada di
Zoom kita masing-masing. Luar biasa paparan pada malam hari ini. Terima kasih juga Om Raymond. Sebenarnya tadi kalau ada waktu, saya mau minta izin kepada Romo Lutfi untuk mungkin mendiskusikan mengenai tentang pengertian bendung tadi itu ya. Ada kata Simadawan Ikamalagian dan sebagainya tadi itu. Tapi mungkin beliau sebagai yang menonton aja pada malam hari ini, sehingga waktu dan kesempatan selalu ada pada Om Raymond untuk memaparkan kajiannya pada malam hari ini. Kita kembalikan kepada Tetiwi untuk waktu dan kesempatannya. Silakan Tetiwi. Mungkin sebelum ditutup kita foto bareng dulu ya. Buat Ya, teman-teman yang available buat open cam, boleh kita foto dulu. Oke, siap. Saya Oke. foto ya. Satu. Oh ya, ini masih ada yang mau buka kamera. Kita Tak. tunggu dulu sebentar. Oke, udah semua ini. Oke, siap. 1, 2, 3. Di slide Oke. kedua kita foto dan terakhir di slide ketiga. Baik, terima Oke. kasih banyak untuk Eh, teman-teman Sama ya. Teh Tiwi. Tiwi, boleh intervene sebentar. Oh Eh, iya. slide-nya nanti akan saya rapihkan lagi. Slide-slide dari paparan ini akan saya rapihkan lagi. Nanti akan saya share ke Bung Yeremia, sehingga kalau memang policy dari rekan-rekan temu sejarah mau membagi slide ini, silahkan. Tapi saya rapihkan dulu supaya urutannya enak dilihat gitu ya. Oke. Oke, siap. Om, baik. Teman-teman, terima kasih banyak. Om Raymond, terima kasih banyak untuk paparannya yang luar biasa, sangat menginspirasi dan membuat kita ingin belajar lebih dalam dan lanjut gitu ya. Kak Banget. Yeremia, terima Setuju kasih Tiwi. juga untuk memoderatori di malam hari ini dan juga untuk kawan-kawan semua. Ya, sampai jumpa di diskusi berikutnya. Selamat malam, selamat beristirahat, sukses, bahagia, dan sehat selalu. Sama-sama Tiwi. Amin. Nuhun. Yo, terima kasih Matur Bapak Lutfi. Semuanya. nuwun Ketemu semuanya. Pak Ivan Lutfi, Sehat-sehat Sampai semua. ketemu Bu lagi. Ivan, makasih. Mari mohon pamit Bu Tiwi. Thank you Izin semuanya. pamit.